Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada video pembelajaran ini kita akan membahas persamaan-persamaan garis lurus. Sebelum kita mencari apa saja macam-macam persamaan pada garis lurus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu garis lurus. Beberapa dari teman-teman mungkin pernah bertanya, definisi dari suatu garis itu apa sih? Nah, teman-teman, garis itu tidak dapat kita definisikan. Garis mempunyai panjang, tetapi tidak mempunyai lebar ataupun ketebalan. Dan suatu garis lurus terbentuk oleh suatu titik yang selalu bergerak ke arah yang sama. Apabila kita ingin membuat suatu garis lurus, maka setidaknya kita memiliki dua buah titik. Apabila kita hanya memiliki satu buah titik, maka kita tidak akan bisa membuat suatu garis lurus. Nah, selanjutnya, macam-macam persamaan pada garis lurus. Ada 5 persamaan yang akan kita bahas, dan mari kita bahas satu persatu. Persamaan pertama yang akan kita bahas yaitu persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik P A, 0. Pada gambar ini, garis yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik P A, 0 itu dinamakan garis L. Maka, garis L inilah yang akan kita cari persamaannya. Jika kita mengambil titik-titik sembarang yang terletak pada garis L, misalkan titik Q dan titik R, maka koordinat-koordinat titik-titik tersebut memiliki aksis yang sama, yaitu A. Q memiliki aksis A, dan R pula memiliki aksis A. Bahkan, semua titik pada garis L selalu mempunyai aksis yang sama, yaitu A. Nah, dengan begitu, dapat kita katakan bahwa garis L adalah himpunan semua titik yang beraksis A, dan dapat kita tulis L sama dengan himpunan X, Y, di mana X sama dengan A. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka X sama dengan A inilah yang dimaksud dengan persamaan garis L, persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik P A, 0. Persamaan kedua, yaitu persamaan garis yang sejajar dengan sumbu X dan melalui titik P, 0, B. Pada gambar ini, garis yang sejajar sumbu X dan melalui titik P, 0, B itu kita namai titik S. Lalu, kita ambil sembarang titik yang terletak pada titik S, misalkan titik T dan titik D. Maka, titik T dan titik D memiliki ordinat yang sama dengan titik P, yaitu B. Lebih dari itu, semua titik yang terletak pada garis S selalu mempunyai ordinat B. Sehingga, kita dapat mengatakan bahwa garis S merupakan himpunan semua titik yang mempunyai ordinat B. Atau dapat kita tuliskan, S sama dengan himpunan X, Y, di mana Y sama dengan B. Y sama dengan B itulah yang dimaksud dengan persamaan garis S, garis yang sejajar dengan sumbu X dan melalui titik P, 0, B. Persamaan selanjutnya yaitu persamaan garis yang melalui titik asal O, 0,0 dan titik P, X1, Y1. Nah, dari gambar ini, titik yang dimaksud yaitu titik L, titik yang melalui titik asal O dan melalui titik P. Untuk mencari persamaan titik L ini, yang pertama kita lakukan yaitu mengambil sembarang titik, misalkan titik T dengan koordinat X, Y, lalu kita proyeksikan pada sumbu X, dan kita namai titik proyeksi tersebut titik R. Setelah itu, perhatikan segitiga POQ dan juga segitiga TOR. Kedua segitiga tersebut merupakan segitiga yang sebangun. Karena kedua segitiga tersebut merupakan segitiga yang sebangun, maka kita dapat mengatakan bahwa panjang PQ dibagi panjang OQ itu akan sama dengan panjang TR dibagi panjang OR. Panjang PQ itu adalah Y1, panjang OQ X1, panjang TR Y, dan panjang OR X. Maka, panjang PQ dibagi panjang OQ sama dengan panjang TR dibagi panjang OR akan sama dengan Y1 dibagi X1 sama dengan Y per X. Maka kita dapat menuliskan bahwa Y sama dengan Y1 dibagi X1 dikali X. Itulah yang disebut persamaan garis yang melalui titik asal O dan titik P, X1, Y1. Nah, persamaan yang keempat yaitu persamaan garis yang melalui titik-titik A, X1, Y1 dan titik P, X2, Y2. Pada gambar ini, garis yang dimaksud adalah garis E. Pertama, kita perhatikan segitiga ABC. Dalam segitiga tersebut, sudut BAC itu akan sama dengan sudut BAP, yaitu alfa, karena AC sejajar dengan sumbu X. Sehingga, tangan alfa atau gradien garis AB sama dengan panjang CB dibagi panjang AC.
sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Sekarang, kita ambil sembarang titik yang terletak pada garis G, misalkan titik P dengan koordinat X, Y. Dengan cara yang sama seperti mencari gradien garis AB, kita juga bisa mencari gradien garis AP, yaitu tangen alfa sama dengan Y dikurang Y1 dibagi X dikurang X1. Karena garis AB dan garis AP ini masih sama-sama terletak pada garis G, otomatis memiliki gradien yang sama. Maka, Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1 akan sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Itulah persamaan garis yang melalui titik A X1, Y1 dan B X2, Y2. Persamaan garis terakhir yang akan kita cari yaitu persamaan garis yang melalui A X1, Y1 dengan gradien sama dengan M. Pada gambar ini, garis G merupakan garis yang melalui titik A, X1, Y1, dan juga memiliki gradien yaitu M. Untuk menentukan persamaan garis G ini, kita ambil sembarang titik, misalkan titik P dengan koordinat X, Y yang terletak pada garis G. Lalu, kita bisa menentukan gradien ruas garis AP tersebut. Gradien AP sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1. Dan gradien AP tersebut sama dengan gradien garis G, yaitu M. Maka, Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1 sama dengan M. Atau dapat kita tuliskan, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk umum persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus memiliki bentuk umum, yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C merupakan bilangan konstan real, dengan A dan B tidak boleh bersama-sama 0. Nah, yang terakhir, kita akan bahas contoh-contoh soal. Saya memberikan 4 contoh soal pada video pembelajaran ini, mari kita bahas satu persatu. Nah, soal yang pertama yaitu diketahui titik A 4,7. Tentukan persamaan garis lurus yang sejajar sumbu Y dan melalui titik A. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan persamaan garis lurus yang sejajar sumbu Y dan melalui titik P A,0, yaitu X sama dengan A. Maka, jika titiknya kita ganti menjadi A 4,7, maka nilai A sama dengan 4. Jadi, persamaan garis lurus yang sejajar sumbu Y dan melalui titik A, yaitu X sama dengan 4. Nah, contoh yang kedua, yaitu diketahui titik A 4,7. Masih titik yang sama dengan titik yang diketahui di nomor 1. Perintahnya, tentukan persamaan garis lurus yang sejajar sumbu X dan melalui titik A. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan persamaan garis lurus yang sejajar sumbu X dan melalui titik P 0, B, yaitu Y sama dengan D. Maka jika melalui titik A 4,7, nilai D-nya yaitu 7. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 7. Contoh soal selanjutnya yaitu seperti ini. Kalian bisa mempelajarinya sendiri atau kalian bisa mencobanya sendiri. Dan contoh soal yang terakhirnya yaitu seperti ini. Kalian juga bisa membaca-baca atau mencobanya sendiri. Tak terasa kita telah selesai membahas macam-macam persamaan garis lurus beserta contoh-contohnya. Agar kita lebih fasih dalam materi ini, jangan lupa kerjakan latihan ya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.